Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimi fi syahri Ramadan. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang memelihara lisan. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Memegangnya saja adalah ibadah, apalagi membacanya. Di dalam hadis telah dijelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan menjadi penolong bagi pembacanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan petunjuk. Bukan saja petunjuk bagi orang-orang yang beriman, tetapi petunjuk bagi semua manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa orang yang mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupannya tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyih. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, dan kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah orang yang memelihara lisannya. Dalam hadis telah dijelaskan, aktsaru khotoya bani adama fi lisanihi. Sebagian besar kesalahan anak Adam terletak pada lisannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Rahimallahu abdan qala khairan baghanima aw sakata ansu'in pasalima. Allah merahmati seorang hamba yang berkata baik, maka dia beruntung, atau dia diam dari berkata yang buruk, maka dia selamat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah bila muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, Absus salam wa at'imut ta'am wa kunu ikhwana kama amarakumullah. Sebarkanlah salam, berilah makan, dan jadilah kalian bersaudara sebagaimana Allah perintahkan. Kemudian di dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin. Selanjutnya, yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Walis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrati wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu ar-rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah tentang 4 golongan orang yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.